Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin sepakati 4 MOU strategis. Penyaluran anggaran makan bergizi gratis hingga 12 Juni 2025 mencapai 4,4 triliun rupiah. Pemerintah Iran menuding WhatsApp sebagai alat mata-mata Israel. Halo pemirsa, kembali bersama kami di Prime Market Highlight dan tentunya saya tidak sendiri ya, bersama Vina nih. Hari ini kita ijo-ijo ya Vin ya, tetap semangat ya. Go green ya. Go green ya, meskipun kita tahu marketnya hari ini sepertinya agak kurang bersahabat begitu ya, turunnya hampir 2%. Tapi ini jika kita lihat memang cukup senada dengan apa yang terjadi di global. Amerika Serikat semalam juga di zona merah, Eropa juga ditutup terkoreksi karena memang sentimennya masih mendominasi nih konflik Iran dan Israel, Vin. Iya benar sekali Fajar, apalagi konflik Iran-Israel ini kian memanas ya tampaknya, dan tampaknya juga mempengaruhi sektor energi. Ya, Fajar, ya. Ini karena Karena Iran sendiri seperti kita tahu ya produser minyak ya, jadi patut diperhatikan ya, nanti harga minyak mentah dapat diperkirakan mungkin naik ya jika konflik ini terus berjalan gitu. Ya apalagi memang ada kekhawatiran terutama dari pelaku pasar global bahwa Amerika Serikat akan kemudian turut serta dalam konflik ini menjadi penengah atau justru menjadi kompor lagi ya Vin ya di antara Iran dan Israel, karena Trump sendiri sudah meminta Iran untuk kemudian menyerah secara dalam tanda kutip menyerah langsung saja lah begitu, tidak usah kemudian memperpanjang konfliknya. Tapi ini kemudian kita akan lihat lagi bagaimana kemudian dampaknya terutama terhadap perekonomian global dan juga bagaimana sebenarnya respon Indonesia terhadap konflik ini. Baiklah, nanti kita akan gali lebih lanjut pemirsa, dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong dan saya Vina Munawar. Inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Rusia dan melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin atas undangan spesialnya. Presiden Prabowo disambut hangat para jajaran pejabat pemerintah Rusia. Tiba di Rusia, Presiden akan melakukan pertemuan tatap muka dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Konstantin atau Konstantinovsky. Kunjungan undangan khusus ini menjadi bagian penting dari diplomasi bilateral Indonesia-Rusia, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam isu-isu global, di mana dijadwalkan Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin akan melakukan tanda tangan 4 MOU kesepakatan kerjasama bilateral. Sebelum pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo akan memulai agenda dengan melakukan peletakan karangan bunga di Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan. Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan menjadi pembicara dalam agenda St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF tahun 2025. Forum bergengsi ini menjadi ajang pertemuan para pemimpin negara dan pemangku kepentingan ekonomi global. Dari Moskow, Rusia, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikutnya pemirsa, Menteri Luar Negeri yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu khusus Presiden Vladimir Putin mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan status siaga 1 di KBRI Teheran. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pemerintah khawatir dengan warga negara Indonesia yang berada di Teheran, Iran, menyusul intensitas konflik Iran dan Israel yang semakin meningkat. Untuk itu pemerintah segera mengevakuasi 380 WNI di Iran melalui jalur darat. Evakuasi melalui jalur darat ini dikarenakan fasilitas pesawat tidak lagi bisa melintas di wilayah udara Iran. Menlu telah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran agar WNI dapat diberikan kemudahan saat melewati wilayah perbatasan. Menurut Sugiono, para WNI saat ini terancam keselamatannya karena serangan akibat konflik Iran-Israel semakin meningkat. Pemerintah Indonesia sendiri berharap ketegangan antara Iran dan Israel dapat segera berakhir. Dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil
sipil, target militer tapi juga target-target sipil, maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Namun kita berharap juga ketegangan ini bisa segera. Ya pemirsa, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMMI khawatir dengan eskalasi perang antara Iran dan Israel berdampak bagi pelaku industri dalam negeri. Menurut Ketua Umum GAPMI Adi S. Lukman, perang antara Iran dan Israel dipastikan berdampak pada hambatan pasokan bahan baku utama logistik industri makanan dan minuman di Indonesia. Tak hanya itu pemirsa, imbas perang juga berdampak pada kenaikan biaya logistik bahan baku industri makanan minuman yang diimpor ke Indonesia seperti yang pernah terjadi 2 tahun lalu, di mana kenaikan biaya logistik mencapai 5 kali lipat. Bila kondisi ini tak kunjung membaik, pelaku usaha dikhawatirkan akan terjadi kenaikan harga jual produk guna mengantisipasi dampak dari tekanan geopolitik. Yang waktu 2 tahun lalu itu pernah sampai 4-5 kali lipat biaya logistiknya ke negara-negara yang terdampak. Nah, kita hari ini berharap jangan sampai terjadi terus-menerus ini. Nah, sekarang yang ke arah sana Timur Tengah situ ini agak terganggu ini dengan ini karena kan mereka khawatir asuransi meningkat. Ya pemirsa dan Fajar, ya memang peran Iran-Israel terasa jauh ya dari Indonesia, namun tetap saja akan berpengaruh terhadap logistik ya di global, di mana hal ini ditakutkan oleh pelaku usaha dalam negeri tadi bisa memperhambat logistik dan bisa ujung-ujungnya menaikkan harga ya pelaku industri global, dan ini tantangan juga bagi pemerintah dan juga pelaku industrinya untuk memitigasi atau bersiap-siap nih bagaimana untuk mencegah kenaikan itu atau bagaimana untuk mencegah keterlambatan logistik yang disebabkan oleh ketidakpastian global saat ini. Ya, apalagi memang kita tahu energi menjadi salah satu hal yang cukup utama begitu ya, jika memang kawasan Timur Tengah ini dilanda konflik, karena ini merupakan kawasan menjadi produsen minyak terbesar di dunia begitu. Tadi juga kita lihat ada WNI yang sudah mulai dievakuasi, bahkan harus melalui jalur darat ya, karena memang penerbangannya sendiri sudah tidak bisa lagi dilakukan begitu, karena memang sudah dipandang tidak aman, sehingga industri penerbangan saja sebagai salah satu contoh sudah terkena dampaknya begitu ya. Bagaimana kemudian dari konflik dua negara tapi bisa merembet kemana-mana, makanya kemudian Indonesia sendiri dan juga dari pelaku industri sudah mulai memetakan nih apa saja yang kemungkinan bisa terdampak. Tapi kita harapkan memang konflik segera berakhir dan kemudian kembali kepada keadaan ataupun kondisi semula. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya. Pemirsa, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama memastikan rencana pemberlakuan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK tidak akan diterapkan pada tahun 2025. Meski tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan dibalik penundaan penerapan cukai MBDK tersebut, Jaka menyebut kebijakan pengenaan cukai MBDK dapat diterapkan di masa mendatang. Dengan tidak diberlakukannya cukai MBDK, Bea Cukai mengaku tidak akan mendapatkan tambahan sumber pendapatan dari sektor tersebut tahun ini. Padahal potensi penerimaan dari cukai minuman manis diperkirakan dapat menyumbang angka signifikan pada pendapatan negara. Adapun dalam APBN 2025, penerimaan kepabean dan cukai ditargetkan sebesar 301,6 triliun rupiah. Dan saat ini mungkin itu sampai dengan tahun 2025 sementara tidak akan diterapkan. Mungkin kedepannya mungkin akan diterapkan. Berarti bagaimana cara menutupi? Ya tentunya dengan komponen-komponen penerimaan yang dibebankan kepada Bea Cukai, tentunya saya mohon doanya dari para awak media bahwa Bea Cukai bisa memenuhi target yang dicapai oleh Bea Cukai.
Daya saing Indonesia hingga pertengahan tahun 2025 ini tercatat menurun 13 peringkat ke posisi 40. Informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini.